Nah, untuk BLTS, bagaimana yang diketahui teman-teman sekalian, ini akan menyasar atau mensasar 35 juta lebih KPM. Yang kalau di rata-rata satu keluarga ada 4 orang, berarti ini bisa menyentuh 140 juta jiwa lebih. Ini diperuntukkan bagi desil 1 sampai desil 4. Sebagaimana biasanya sebelum kami melakukan penyaluran, kami melakukan koordinasi dengan BPS untuk memperoleh data hasil pemutakhiran yang setiap 3 bulan sekali itu. Selama ini penyaluran itu lewat 2 jalur, satu melalui Bank Himbara dan satunya lagi lewat PT Pos Indonesia. Khusus yang reguler, yang lewat PT Pos Indonesia itu sekitar 700.000 KPM lebih. Sisanya yang 18 juta tadi itu lewat Himbara. Pemirsa, penyaluran bantuan langsung tunai tambahan yang seharusnya turun pada tanggal 20 Oktober lalu hingga kini masih belum cair seluruhnya. Kementerian Sosial beralasan BPS masih menyesuaikan data yang ada dengan fakta di lapangan. Bantuan langsung tunai tambahan hingga kini masih belum juga cair. Kantor pos di Jakarta Pusat pun terpantau sepi. Belum ada antrian penerima manfaat di dalam dan luar area kantor pos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf beralasan saat ini pencairan BLT menunggu proses verifikasi dan validasi data selesai. Tujuannya supaya BLT tepat sasaran. Nah, hari ini kita sedang verifikasi. Nah, yang sudah mulai kita salurkan adalah yang rekeningnya sudah siap. Ya, jadi yang lewat rekening dulu secara bertahap sudah kita proses. Sekarang sudah lebih dari 10 juta, kemarin 8 juta, mungkin hari ini sudah lebih dari 10 juta dari 35 juta yang akan kita salurkan. Program BLT tambahan dikucurkan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Nantinya masing-masing penerima BLT mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Pembagian BLT berjalan selama 3 bulan sejak bulan Oktober hingga Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran mendapat rapor dari LSI Deni JA. Ya, 5 bidang pemerintahan dinilai baik, namun ekonomi nasional masih merah. Ya, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan hubungan internasional dinilai positif oleh publik. Hubungan internasional mendapat nilai tertinggi, dianggap sukses membawa citra Indonesia di forum global dan bergabung dengan BRICS. Sebaliknya, ekonomi menjadi satu-satunya rapor merah. Publik menilai lapangan kerja makin sulit dan daya beli turun. Tingkat kepuasan terhadap Prabowo saat ini 74,8%, cenderung menurun dari periode sebelumnya. Survei LSI Deni JA dilakukan 10 hingga 19 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia. Ada 5 rapor biru dan 1 rapor merah. 5 rapor biru itu adalah pertama di bidang sosial budaya, kemudian kedua politik,
keamanan, kemudian hubungan internasional, ya, dan juga hukum, ya. Satu rapor merah adalah di bidang ekonomi, ya. Jadi dalam setahun pemerintahan Prabowo Gibran, kalau kita lihat skornya dari 5 aspek itu, hubungan internasional menempati peringkat yang paling tinggi, ya. Skornya paling tinggi di persepsi publik. Kemudian bidang ekonomi nasional ini. Ya, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim kembali menjadwalkan pemeriksaan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik hari ini. Lisa sebelumnya telah dipanggil sebagai tersangka pada Senin 20 Oktober 2025. Namun Lisa mangkir dengan alasan sakit. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam perkara ini, Lisa dan RK sempat melakukan mediasi, namun kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan damai. Dan untuk mengetahui agenda pemeriksaan Lisa Mariana hari ini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Wenda Nura dari Bareskrim Mabes Polri. Ya, selamat siang Wenda, apakah Lisa Mariana sudah hadir? Iya Zilah Togi, betul sekali bahwa pada hari ini Bareskrim Polri ini telah menjadwalkan pemeriksaan untuk Lisa Mariana yang akan diperiksa terkait kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nah, pemanggilan ini merupakan pemanggilan yang kedua setelah sebelumnya Lisa Mariana ini sempat mangkir dari panggilan dengan alasan kondisi kesehatannya yang menurun. Namun pada hari ini dari kuasa hukum Lisa sudah mengkonfirmasi bahwa Lisa akan hadir dari pemanggilan yang dijadwalkan pukul 10 pagi ini, namun dikonfirmasi Lisa akan hadir pada pukul 2 siang hari nanti. Nazila Togi dan juga pemirsa, kasus antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil juga ini sudah sama-sama mengetahui bahwa kasus ini sudah cukup panjang, yang mana bermula dari unggahan di media sosialnya Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak biologis dari Ridwan Kamil. Namun setelah melalui beberapa proses mulai dari tes DNA dan proses hukum lainnya, hal tersebut tidak terbukti sehingga unggahan dari di media sosial Lisa Mariana tersebut diduga tidak terbukti secara hukum sehingga Ridwan Kamil ini kembali menuntut Lisa Mariana. Nah, setelah melalui beberapa proses mulai dari penyelidikan dan pengumpulan alat bukti digital, Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kembali kami informasikan bahwa pada hari ini Bareskrim Polri memang akan memeriksa Lisa Mariana sebagai tersangka, namun kami pun masih menunggu kehadiran dari Lisa Mariana. Dan jika ada update info terbarunya mengenai kehadiran Lisa Mariana akan segera kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah. Zilah Togi. Baik, terima kasih Wenda Nura atas laporan Anda langsung dari Bareskrim Polri. Kita tunggu update-nya nanti, begitu ya Togi ya. Selamat bertugas kembali. Ya, kebakaran yang terjadi sejak malam tadi hingga Jumat pagi, ini api masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Suasana di sekitar lokasi masih diramaikan oleh warga. Kobaran api nampak masih menyala dan bau oli masih menyengat. Meskipun tidak separah pada saat kejadian pertama kali, petugas damkar masih berusaha melakukan pemadaman dengan 7 unit mobil damkar. Seluruh bagian ruang produksi pabrik hangus dilalap api. Tidak hanya itu, 1 unit mobil tangki yang berada di dalam lokasi juga ikut ludes terbakar. Bisa bentrokan berdarah pecah di lahan kebun kelapa sawit Kabupaten Rokan Hilir Riau. Bentrokan diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Puluhan warga yang berada di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Balai Jaya dan Kota Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, bentrok dengan pihak keamanan perusahaan PT Ujung Tanjung Sejahtera atau PT UTS. Bentrokan ini pecah diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit.
Menurut polisi, 7 warga mengalami luka berat dan telah dibawa ke rumah sakit Awal Bros yang berada di Ujung Batu. Hingga kini polisi dan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tengah mengupayakan mediasi antar masyarakat dengan perusahaan. Namun untuk saat ini, untuk yang korban luka dan masyarakat tinggal 5 orang, sudah ditangani di Rumah Sakit Awal Bros Bagas Lembah, Bagan Batu, dan dibiayai oleh PT Ujung Tanjung bertanggung jawab. Kepada Pak Camat juga saya himbau agar 4 desa yang tadi terdapat wilayah perkebunan seluas 1.800 hektar ini direkrut masyarakatnya tempatan agar bisa bekerja di agrinas tersebut. Karena suasana masih cukup memanas, pihak perusahaan untuk sementara waktu menghentikan kegiatan memanen buah sawit hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Rokan Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Baik, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, informasi adanya dana daerah yang tersimpan di bank terus memicu adu argumen dan data antara kepada daerah dengan Menteri Keuangan. Purbaya menegaskan data yang diterimanya dari Bank Indonesia, bukan Kemenkeu. Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka-bukaan ada dana daerah yang parkir di bank, sejumlah kepala daerah buka suara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung safari ke Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek dana daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah, ini nanti kita lihat lagi, tapi yang hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Sementara Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bahwa data yang dia miliki berasal dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan Pak, kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sampai yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan data per 15 Oktober 2025. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Pemirsa, mulai tahun depan Gubernur Jakarta Pramono Anung mengubah pola pelaksanaan lelang proyek dari yang biasanya berlangsung pada bulan Maret hingga April menjadi November hingga Desember. Ya, langkah tersebut diambil agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk di akhir tahun. Di pengalaman ketika di pemerintah pusat pada waktu itu, yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November, Desember. Proses itulah yang kemudian
mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu. Maka dengan cara yang sama saya memberikan izin untuk lelang itu diadakan, diperbolehkan pada bulan November Desember, tapi pelaksanaan awal tahun depan. Sehingga dengan demikian tidak seperti yang sekarang, proses lelangnya itu baru pada bulan Maret, April, dan kemudian pelaksanaannya baru bulan Oktober, November, dan kemudian uangnya menumpuk di bulan Desember seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Sehingga dengan demikian saya akan memulai bahwa proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November, Desember, pelaksanaannya bulan Januari, Februari, sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun. Sedangkan untuk anggaran PKK harus ada lah.